Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, hari ini pertemuan ke-13 merupakan pertemuan terakhir pada semester semester keempat ini. Nah, untuk mata kuliah sosiolinguistik ini materi terakhir kita yakni pergeseran dan pemertahanan bahasa. Baik, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak sekali ya membahas mengenai bahasa dan usia, bahasa dan gender, kemudian bahasa dan etnik, lalu aneka bahasa, pilihan bahasa. Nah, untuk pertemuan terakhir ini akan saya sampaikan materi tentang pergeseran dan pemertahanan bahasa. Jadi dari beberapa materi sebelumnya mengenai aneka bahasa, pilihan bahasa, kemudian variasi bahasa. Nah, ternyata dari beberapa hal tersebut di sini ada perilaku atau sebuah kegiatan, yakni berupa pergeseran dan juga pemertahanan bahasa. Selain kita mempelajari beberapa hal materi yang sebelumnya, di sini bagaimana ketika bahasa itu mengalami pergeseran dan bagaimana ketika akan mempertahankan sebuah bahasa itu. Nah, dari judulnya kita sudah setidaknya mengetahui ya untuk konsep awal bagaimana kira-kira nanti materi yang akan kita pelajari di dalamnya, seperti itu. Baik, akan saya mulai. Nah, sebelum saya akan membahas mengenai pergeseran dan juga pemertahanan, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai perubahan bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama, pasti setiap adanya kegiatan pergeseran, kemudian kegiatan pemertahanan, di situ pasti akan adanya perubahan bahasa. Jadi, faktor perubahan bahasa di sini pasti akan muncul pada kegiatan pergeseran ataupun kegiatan pemertahanan itu. Nah, untuk perubahan bahasa tidak dapat diamati sebab perubahan itu yang sudah menjadi sifat hakiki bahasa berlangsung dalam masa waktu yang relatif lama sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu yang relatif terbatas. Jadi, para ahli bahasa pun ketika mengetahui apakah bahasa ini mengalami perubahan, itu tidak secara instan tetapi mengalami beberapa waktu yang relatif lama dan ini memang membutuhkan selain kondisi, kemudian faktor yang lain. Nah, untuk melihat hal semua itu pasti akan ada sebab ataupun penyebabnya itu apa sehingga mengalami perubahan itu dan dikatakan kalau bahasa itu berubah seperti itu. Nah, itu mengapa dikatakan kalau relatif lama seperti itu. Bahkan ketika untuk mengetahui bukti adanya perubahan itu pun terkadang juga kalau orang dalam ketika mengamatinya dia catat dengan baik, mungkin bukti perubahannya itu akan bisa diketahui. Jadi ada buktinya,
mengapa bahasa itu bisa berubah, itu buktinya ada catatan di setiap kejadian ataupun fenomena yang dialami. Jadi nanti akan berupa dokumen-dokumen. Oh, dari satu kata ini mengalami perubahan makna misalnya. Nah, itu perubahannya dipengaruhi oleh apa? Itu ada catatan-catatan dokumen yang mendukung. Nah, itu sebagai bentuk buktinya. Nah, namun, ketika tidak ada hal itu, maka pasti akan merasa kesulitan ketika akan mengetahui kira-kira seberapa lama bahasa itu mengalami perubahan. Seperti itu. Itu mengenai perubahan bahasa. Kemudian, nah ini, namun dapat diketahui adalah bukti adanya perubahan bahasa itu pun terbatas pada bahasa yang mempunyai tradisi tulis dan dokumen tulis. Nah ini yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau adanya bukti berupa dokumen itu, nah ini juga tertentu. Makanya saya katakan tadi ada beberapa yang memang orang ketika mengetahui perubahan bahasanya itu dilakukan dengan melakukan pencatatan, dan ada juga yang tidak disadari. Lah, ketika kita tidak menyadari adanya perubahan bahasa itu, maka kita tidak bisa menentukan perubahan bahasanya itu cepat atau lambat. Nah, sehingga di situ langsung diambil kesimpulan kalau ketika akan mengetahui perubahan bahasa itu, waktu yang dibutuhkan itu relatif lama, seperti itu. Karena kita juga tidak tahu, kecuali ini ada bukti adanya perubahan bahasa dengan ditunjukkannya adanya dokumen secara tertulis, dan ini tidak semua bisa dilakukan di semua bahasa. Pasti ada bahasa-bahasa tertentu yang memang dia sudah memiliki sejarah tersendiri sebelumnya, seperti itu. Kemudian, penggunaan bahasa tidak hanya dapat mengamati sebagaimana sebuah bahasa terdistribusi di masyarakat, tetapi juga bagaimana sebuah perubahan terjadi dalam suatu bahasa. Nah, ini jadi di dalam penggunaan bahasa itu tidak hanya mengamati bagaimana bahasa itu yang berdistribusi di dalam masyarakat, tetapi bagaimana perubahan yang terjadi di dalam bahasa itu sendiri. Nah, biasanya kan ini ya, kita mengamatinya itu bagaimana bahasa terjadi perubahan di dalam masyarakat. Nah, bahkan kita tidak sadar, ternyata di dalam bahasa sendiri itu pun juga akan mengalami perubahan. Nah, itu yang biasanya kita masih kurang cermat untuk mengetahui atau memahami hal tersebut. Seperti itu. Biasanya kan hanya kita mengetahui, oh ketika bahasa digunakan di dalam masyarakat itu mengalami perubahan. Contohnya, perubahan yang dari non-formal menjadi formal. Itu kan contoh kecilnya seperti itu. Nah, mengapa kok bisa hal itu terjadi bahasa? Kenapa bahasa itu muncul perubahan dari non-formal ke formal itu bagaimana? Nah, itu ternyata kita kurang mengamati hal tersebut. Sehingga di sini mengapa adanya perubahan bahasa dari suatu bahasa itu sendiri. Seperti itu. Nah, dalam perubahan bahasa ada dua hal. Yang pertama yakni ada internal dan juga ada eksternal. Mari kita lihat bersama. Perubahan bahasa yang pertama terjadi di dalam internal bahasa sendiri, yang menyebabkan perbedaan struktur bahasa. Akibatnya dalam jangka waktu tertentu sebuah kata diucapkan berbeda. Nah, ini karena ternyata ada perbedaan struktur. Nah, ini perbedaan struktur itu tadi. Kalau internal ya tentang strukturnya. Lah, strukturnya ini apa saja yang ada di dalam bahasa itu? Ya, misalnya fonologi, struktur fonologinya, morfologi, sintaks, semantik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perubahan yang kedua, perubahan yang hakikatnya merupakan perubahan eksternal. Perubahan ini terjadi akibat adanya peminjaman atau borrowing dari bahasa atau dialek lain ke dalam sebuah bahasa. Nah, ini adanya peminjaman, kemudian adanya serapan. Nah, seperti itu kan. Nah, ini apa namanya? Dikatakan kalau adanya perubahan bahasa itu, ada yang internal maupun eksternal. Eksternal ini lebih luas lagi karena dia misalnya ada kata serapan yang mana diambil dari kata bahasa Arab, bahasa Inggris yang diserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti itu. Saya lanjutkan.
Kemudian pada bahasa-bahasa yang mempunyai sejarah panjang, tentu perubahan-perubahan itu sudah terjadi berangsur dan bertahap. Jadi pada masa bahasa-bahasa sejarahnya itu, nah itu perubahannya itu pasti akan berangsur. Jadi ada yang apa namanya? Adanya sejarah tertentu, kemudian bertahap bagaimana sebuah bahasa itu dapat berubah seperti itu. Nah, itu pada bahasa ini. Lalu menurut Saussure, pada tahun 1959 dan Bloomfield, yang dapat kita lakukan adalah mengamati akibat dari perubahan bahasa tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa melihat kira-kira faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan bahasa itu. Nah, kita bisa melihat dari akibatnya. Jadi dampaknya, dampak dari perubahan bahasa itu. Mungkin kalau kita untuk mengetahui faktor atau penyebabnya itu kan pasti akan lama karena kita juga tidak tahu perubahan itu terjadi pada kondisi apa, pada waktu yang kapan. Nah, ketika kita merasa kesulitan karena waktunya itu relatif lama, kita bisa melihat dari dampaknya atau akibat dari perubahan bahasa tersebut. Nah, akibat yang terutama dari perubahan bahasa adanya perubahan terhadap struktur bahasa tersebut. Para ahli bahasa awalnya mengamati perubahan bahasa dalam bentuk adanya variasi bahasa. Jadi, awalnya itu para ahli bahasa dia hanya mengetahui dari variasi-variasi bahasanya saja. Bagaimana bahasa itu kok bisa berubah, misalnya dari adanya bahasa serapan, kemudian ada bahasa-bahasa yang lain yang muncul pada zaman dulu. Nah, itu di sini dulunya hanya mengetahui itu, oh variasinya seperti ini. Tanpa mengamati bagaimana akibat atau dampak yang dimunculkan akibat perubahan bahasa itu. Itu. Nah, ini bentuk-bentuk perubahan bahasa. Di sini ada ada 5 hal yang akan dibahas dari bentuk-bentuk perubahan bahasa itu. Yang pertama, yakni dari bidang fonologi, kemudian morfologi, sintaksis, kosakata, dan semantik. Nah, ini ada 5 hal bentuk-bentuk perubahan bahasa. Mari kita amati satu persatu. Dari perubahan bahasa dalam bidang fonologi. Seperti yang kita ketahui ya, dalam fonologi, bidang ilmu fonologi itu, nah ini contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia perubahan fonologis terjadi pada perubahan ejaan bahasa dari ejaan Van Opyun sampai ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau teman-teman pernah membaca ya. Jadi kan ejaan Van Opyun itu kan berasal dari Belanda. Nah, di sana orang-orang ini kan asalnya juga dari Belanda. Sehingga di sana ketika menyebutkan huruf Y itu kan tidak ada Y tapi adanya itu J. Kemudian C itu kan dari TJ. Nah, itu kan ejaan yang dulu sekali ya, sebelum adanya ejaan yang disempurnakan. Nah, dulu sebelum adanya EYD ini, namanya ejaan Van Opyun ini, yang orang ini berasal dari Belanda itu, seperti itu. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini mengingat, nah seperti yang saya katakan tadi ya, mengingat Van Opsum adalah orang Belanda, maka kata yang, payah, hayat dituliskan dengan huruf J. Kalau dulu itu kan ejaannya seperti itu, jang, payah, hayat. Nah, pada ejaan lama ada juga fonem SJ. Nah, syarat, syahdu, kemudian ada fonem TJ juga, cakap. Kalau sekarang itu kan langsung C gitu ya. Lah dulu itu ejaannya tuh TJ seperti itu, cantik lah. Ini yang dulunya itu munculnya itu ini kemudian mengalami perubahan yang mana perubahannya itu sekarang menggunakan EYD ejaan yang disempurnakan itu seperti itu.
Nah, kemudian ada juga perubahan bunyi dalam sistem fonologi. Bahasa Indonesia pun dapat kita lihat sebelum berlakunya IYD, fonem F, X, dan S belum dimasukkan dalam khasanah fonem bahasa Indonesia. Tetapi kini ketika fonem itu telah menjadi bagian dalam khasanah bahasa Indonesia. Nah, ini dulu juga adanya perubahan bunyi dalam sistem fonologi bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yakni perubahan bahasa dalam bidang morfologi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, morfologi ini kan suatu pembentukan kata. Nah, misalnya ini ada dengan contohnya itu prefiks me dan pe. Nah, pada kaidahnya ya, kalau kita melihat kaidah dari prefiks me dan pe ini, kan kaidahnya itu seperti ini. Nah, apabila prefiks me dan pe diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan i, r, w, dan y tidak ada terjemah penasalan. Nah, kalau ini yang selanjutnya, kaidah prefiks me dan pe diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan b, p diberi nasal m. Nah, lalu ini ada 5 hal ini bisa dibaca ya mengenai kaidahnya. Lah, sebenarnya kaidahnya itu seperti ini, seharusnya seperti itu kan. Nah, tetapi dulu itu kan menjadi merasa aneh ketika ini digunakan kaidah prefiks me dan pe ini. Contohnya tuh seperti ini. Coba perhatikan. Nah, ini kaidah di atas menjadi agak susah diterapkan. Nah, ketika bahasa Indonesia menyerap kata-kata yang bersuku satu dari bahasa asing. Misalnya lah ini ada kata sah, tik, bom, cat, stop, dan pel. Nah, ini misalnya ada kata-kata seperti ini. Maka kan akan menjadi aneh ketika itu kita sandingkan dengan kaidah prefiks me dan pe itu tadi yang sesungguhnya. Nah, akan bentuknya itu menjadi seperti ini. Misalnya sah tadi ya, kan jadinya menyahkan. Terus kemudian tik jadi meni karena tadi ada penasalan, kemudian melebur. Nah, kemudian bom, membom, mencat, menyetop, memel. Nah, ini kan jadi merasa sulit. Kemudian prefiks pe misalnya menjadi penya, peni, pembom. Nah, ini kan jadi agak susah seperti itu ya ketika kita menyerap dari bahasa asing yang kita berikan ini prefiks me maupun pe itu tadi. Nah, sebenarnya memang kaidahnya seperti itu, tetapi kalau kita sandingkan dengan ini bahasa serapan ini tadi, itu akan kesulitan seperti itu, akan susah. Nah, sehingga ini, tetapi dalam kenyataan berbahasa yang ada dalam bentuk ini, sah mensahkan atau mengesahkan, kemudian mengetiklah. Sehingga di sini ada yang namanya itu yang di dalam ini prefiks me dan nge itu. Nah, di sini akhirnya muncul alomorf, menge, dan juga penge. Seperti itu. Selain adanya prefiks me dan pe yang sesuai dengan kaidahnya itu tadi. Memang kalau sesuai kaidahnya itu ketika disandingkan dengan kata yang ada di dalam bahasa Indonesia mungkin bisa dibaca ya. Nah, tetapi kalau kita melakukan penyerapan dari bahasa asing itu akan mengalami kesusahan sehingga muncullah alomorf, menge, dan juga penge seperti itu. Nah, jadi kan di sini ada mengesahkan, kemudian pengesahan, pengetik seperti itu. Nah, ini. Jadi jelas dalam kata tersebut telah terjadi penyimpangan kaidah dan munculnya alomorf, menge, dan penge. Tuh, ini contohnya seperti itu. Yang selanjutnya, perubahan bahasa dalam bidang sintaksis. Perubahan kaidah sintaksis. Seperti yang kita ketahui ya, kalau sintaksis ini berhubungannya dengan kalimat,
Seperti itu ya. Nah, coba saya bacakan. Perubahan kaidah sintaksis dalam bahasa Indonesia juga sudah dapat kita saksikan umpamanya. Menurut kaidah sintaksis yang berlaku, sebuah kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek atau dengan rumusan lain. Setiap kata kerja aktif transitif banyak yang tidak dilengkapi objek. Nah, ini contohnya. Bisa dibaca ya untuk contohnya. Nah, dari contoh tersebut, kemudian dapat diketahui bahwa kata kerja aktif transitif pada kalimat seperti di atas menurut kaidah yang berlaku harus diberi objek. Tetapi pada contohnya itu tidak ada objeknya. Nah, ini adanya perubahan seperti ini. Yang seperti yang kita ketahui yang ada di teks-teks bahasa Indonesia itu. Lanjut. Nah, pada yang selanjutnya ini mengenai perubahan bahasa di dalam bidang kosakata. Nah, di dalam perubahan ini bisa juga dalam perubahan kosakata ini ya, bisa juga kosakata itu mengalami penambahan kosakata baru, hilangnya kosakata baru, bahkan adanya munculnya makna baru dari sebuah kosakata itu. Mungkin pada sebelumnya kosakatanya ada sebuah kosakata yang sudah memiliki makna, tetapi dia mengalami penyempitan makna ataupun peluasan makna, bahkan ada pergantian makna. Nah, di sini mengapa dikatakan sebagai perubahan bahasa dalam bidang kosakata? Mari kita perhatikan. Perubahan kosakata dapat berarti bertambahnya kosakata baru, hilangnya kosakata lama, dan berubahnya makna kata. Lain yang saya katakan tadi. Kata-kata yang diterima dari bahasa lain disebut kata pinjaman atau kata serapan. Penambahan kata-kata baru selain dengan cara menyerap dari bahasa lain dapat juga dilakukan dengan proses penciptaan. Jadi ya menciptakan adanya misalnya kosakata baru. Dan itu pasti kosakata baru itu misalnya dari adanya penggabungan penggabungan dari penyerapan dua bahasa misalnya atau dari satu bahasa dari bahasa asing lah sehingga terciptalah kosakata baru seperti itu. Nah, kalau kita ketahui ya misalnya itu kalau penciptaan misalnya ada kosakata yang dipendekkan. Nah, kalau kalian tahu adanya akronim misalnya seperti itu. Nah, itu kan ini juga merupakan perubahan bahasa dalam bidang kosakata. Itu kan bentuk penciptaan juga adanya akronim, kemudian adanya selain itu penggabungan misalnya. Nah, itu kan bentuk-bentuk penciptaan yang baru, proses penciptaan yang baru. Nah, ini pemendakan dari kata atau frasa yang panjang dapat juga membentuk kosakata yang baru. Di samping bentuk kependekan banyak juga bentuk yang disebut akronim. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yakni kata yang terbentuk dari huruf-huruf serangkaian kata. Ada juga gabungan yang disertai dengan penyingkatan. Nah, misalnya contohnya apa ya? Misalnya misalnya dari kata kaki 5. Nah, seperti itu. Nah, itu kan proses ini ya, bentuk-bentuk ini penggabungan seperti itu. Nah, itu kan dari penyingkatan seperti itu kan, kaki 5. Nah, contohnya itu seperti itu. Kemudian ada juga sih contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini ada contoh yang lain juga misalnya tidak akan menjadi takkan, kemudian tidak ada menjadi tiada. Nah, ini kan takkan, tiada ini sudah menjadi kosakata baru dari proses penciptaan dari kata tidak ada, tidak akan dan juga tidak ada itu tadi. Gitu. Ini contoh lainnya. Nah, yang selanjutnya itu mengenai perubahan bahasa dalam bidang semantik. Perubahan semantik yang umum adalah berupa
beberapa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total. Maksudnya kalau pada waktu dulu kata itu misalnya bermakna A, maka kini atau kemudian menjadi bermakna B. Lah ini, semantik ini kan hubungannya tentang makna ya. Makna yang ada di dalam sebuah kata. Nah, misalnya ini contohnya ada kata A. Lah, kata ini memiliki makna A dan makna kemudian mengalami perubahan pada masa kini menjadi bermakna B, atau mungkin misalnya maknanya itu memiliki makna yang sempit atau maknanya itu malah lebih luas lagi, atau berubah total maknanya itu. Lah itu pasti ada beberapa kata yang seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Pena dulu bermakna bulu atau angsa, tetapi kini berarti alat tulis bertinta. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan lebih ke nganu ya, maknanya itu ternyata sekarang berubahnya itu sangat ini loh, apa namanya ya, masih berkesinambungan, tapi kadang orang ya, oh kok bulu kok jadi alat tulis gitu kan. Nah, ini ceramah dulu bermakna cerewet, banyak cakap, tapi kini bermakna uraian mengenai satu bidang ilmu. Lah ini. Kemudian kata seni dulu berarti air kencing, tetapi kini berarti karya yang bernilai halus, sepadan dengan kata Inggris itu misalnya art. Kalau Belanda itu Kunst. Seperti itu. Nah, itu ini seni. Lah seni dulu air kencing kok tiba-tiba sekarang jadi bernilai halus, ini loh apa maksudnya. Nah, ini kan maknanya itu ternyata berubah total di sini. Nah, ini contoh-contohnya itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai perubahan makna yang sifatnya meluas, broadening. Maksudnya dulu kata tersebut hanya memiliki satu makna, tetapi kini memiliki lebih dari satu makna. Nah, ini yang saya katakan tadi, misalnya maknanya itu lebih luas. Tapi di sini ada juga yang maknanya itu menjadi lebih dari satu makna. Contohnya, kata papan pada mulanya hanya bermakna lembaran kayu tipis, tetapi sekarang itu bermakna juga perumahan. Nah, perumahan ini seperti dalam rangkaian kata sandang, pangan, papan. Nah, ternyata ini memiliki maknanya tuh banyak. Ketika orang bilang, papannya, misalnya papannya enak ya. Nah, orang di beberapa daerah itu menganggapnya papan itu bukan berupa kayu yang tipis, tetapi papan itu berupa rumah. Maksudnya itu seperti itu. Nah, ini. Kemudian, kata saudara pada awalnya hanya bermakna orang yang lahir dan ibu yang sama, tetapi kini berarti kamu, seperti dalam kalimat surat saudara sudah saya baca. Lah, kalau dulu itu kan saudara ya adik, kakak, kemudian sepupu, kemudian ya yang ini yang jelas itu kakak adik seperti itu ya. Nah, sekarang itu tidak, saudara itu sudah melingkupi atau mencangkup orang yang banyak seperti itu. Lah ini mengalami perubahan makna lebih dari satu makna. Kemudian kata kepala pada mulanya hanya bermakna bagian tubuh sebelah atas, tetapi kini juga berarti sebagai pemimpin, kemudian juga sebagai ketua dan lain sebagainya itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan bahasa. Terjadinya perubahan bahasa menurut para ahli tidak dapat diamati. Hal ini karena proses perubahan terjadi berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Ini yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Kemudian, perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah. Entah kaidahnya itu direvisi, kaidahnya menghilang, atau muncul kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, baik fonologi, morfologi, sintaks, semantik, dan lain sebagainya. Kemudian, perubahan bahasa juga dapat terjadi akibat terjadinya proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa asing diserap di dalam bahasa Indonesia. Para ahli bahasa awalnya mengamati perubahan bahasa dalam bentuk adanya variasi bahasa dalam penggunaan bahasa tersebut. Nah,
Tetapi ahli bahasa tidak hanya dapat mengamati bagaimana sebuah bahasa terdistribusi di masyarakat, tetapi juga bagaimana distribusi bahasa membantu kita memahami bagaimana sebuah perubahan terjadi dalam suatu bahasa itu sendiri. Seperti itu. Ini faktor penyebab terjadinya perubahan bahasa. Nah, itu tadi mengenai perubahan bahasa. Sekarang dari perubahan bahasa tersebut, akibat yang bisa muncul misalnya itu kan salah satunya ini adanya pergeseran bahasa. Nah, ini kita bisa masuk pada pergeseran bahasa ini. Kira-kira bagaimana pergeseran yang terjadi di dalam bahasa itu? Baik, mari kita pelajari. Dari definisinya, pergeseran bahasa atau language shifting, yakni penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang terjadi akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur yang lainnya. Nah, ini adanya perpindahan. Kemudian pergeseran bahasa umumnya mengacu pada proses penggantian satu bahasa dengan bahasa lain dalam repertoire linguistik suatu masyarakat. Nah, ini pergeseran itu bisa jadi mengacu pada proses penggantian satu bahasa dari repertoirnya linguistik itu, dari satu bahasa. Nah, repertoire linguistik ini ya bermacam-macam ya, sehingga itu mengalami pergantian. Nah, dengan demikian, pergeseran bahasa mengacu pada hasil proses penggantian satu bahasa dengan bahasa yang lain. Nah, kalau pergeseran ini lebih ke pergantian dari satu bahasa dengan bahasa yang lain. Tetapi kalau pemertahanan, dia tuh lebih mempertahankan bahasa yang dia miliki. Dia mau bertahan atau dia mau berubah. Pilihannya hanya itu sebenarnya. Kalau pergeseran ini mengalami perubahan atau dia berarti secara otomatis memilih pilihan untuk berganti bahasa, atau kalau pemertahanan itu masuk kepada dia mempertahankan bahasa yang dia miliki. Jadi kemanapun dia berada, dia tetap menggunakan bahasa, baik bahasa pertamanya, bahasa daerahnya, atau bahasa nasionalnya dia. Seperti itu. Itu kalau dalam pemertahanan bahasa. Nah, kalau dalam pergeseran bahasa ini seperti ini. Faktor pendorong pergeseran bahasa. Apa yang mendorong adanya pergeseran bahasa itu? Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali ya, misalnya dari kemarin kita membahas mengenai kedewibahasaan, kemudian sikap bahasa, mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Nah, misalnya ada juga peralihan dari bahasa ibu, kemudian ranah pemakaian bahasa itu dalam ranah tradisional sehari-hari. Nah, itu kan faktor-faktor pendorong dari pergeseran bahasa itu. Nah, di sini faktor yang pertama. Faktor pendorong pergeseran bahasa yang pertama yakni ekonomi, sosial, dan politik. Nah, mengapa ini menjadi faktor? Karena seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat itu memandang adanya alasan penting untuk mempelajari bahasa kedua, dan mereka itu tidak memandang perlu untuk mempertahankan bahasa etnisnya. Jadi, tujuannya ini ya untuk perekonomian, sosial, politik, sehingga mereka itu memandang ada alasan mengapa mereka itu harus mempelajari bahasa kedua itu. Seperti itulah. Bisa jadi kadang-kadang itu menjadi salah satu faktor ekonomi industrialisasi yang mana itu menggabungkan antara dengan faktor migrasi, misalnya seperti itu. Kemudian yang berhubungan dengan kemajuan ekonomi untuk mengangkat posisi sebuah bahasa menjadi bahasa yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, misalnya dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya ketika presentasi, ketika mempromosikan sebuah produk, ketika menggunakan bahasa Inggris, nah itu akan memiliki ternyata akan meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, sedangkan secara tidak sadar
orang yang nantinya secara terus-menerus menggunakan bahasa keduanya, lama-kelamaan dia akan meninggalkan bahasa pertamanya itu. Misalnya bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia, contohnya seperti itu. Lah mengapa di sini, ekonomi, sosial, dan politik itu menjadi faktor pendorong pergeseran bahasa. Kemudian faktor yang kedua yakni demografi. Lah demografi ini lebih kepada ini ya, letak daerah. Nah, bagaimana seseorang itu ketika berada di daerah yang baru, misalnya letak daerah baru yang jauh dari daerah asal. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pergeseran bahasa. Nah, hal ini disebabkan karena ada kelompok-kelompok pendatang yang mengadakan asimilasi dengan penduduk setempat agar nanti mudah untuk menerima ataupun menjadi bagian dari masyarakat setempat itu. Nah, secara tidak langsung itu juga merupakan faktor pendorong adanya pergeseran bahasa. Nah, itu biasanya terjadinya itu di negara, daerah, atau wilayah yang memang memberikan harapan terhadap kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini dari faktor demografinya. Kemudian ada juga faktor dari sekolah. Nah, kalau sekolah ini, mengapa di dalam faktor sekolah ini dituding menjadi faktor pendorong pergeseran bahasa? Nah, karena misalnya ketika siswa itu memiliki bahasa ibu, kemudian di sekolah ketika bertemu dengan gurunya, kemudian karena gurunya itu masuk pada forum yang formal, guru itu menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang formal, sehingga siswa akan apa ya, yang biasanya itu misalnya menggunakan bahasa yang sehari-hari, dia juga akhirnya terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang formal seperti itu. Atau mungkin misalnya di dalam sekolah itu menggunakan adanya pembelajaran bahasa Inggris misalnya. Nah, ketika guru itu mengajarkan bahasa Inggris itu kan maka dikatakan kalau siswa itu juga mempelajari bahasa kedua seperti itu. Nah, di situ sehingga nanti anak-anak kemudian menjadi memiliki kedewibahasaan itu tadi. Begitu. Nah, mengapa ini sekolah juga masuk pada faktor pendorong pergeseran bahasa. Nah, dan yang terakhir itu mengenai migrasi yang seperti tadi saya singgung ya, yang pada faktor demografi. Nah, ini migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, ini sangat dimungkinkan terwujud karena ya dari kelompok-kelompok kecil sebuah yang bermigrasi ke daerah atau negara lain itu pasti akan menyebabkan bahasa mereka itu tidak berfungsi di daerah baru, sehingga dia akan mengikuti bahasa yang dia saat itu tempati atau saat itu dia datangi seperti itu. Karena kelompok-kelompok yang melakukan migrasi ini pasti harus menyesuaikan bahasa yang dia tempati atau bahasa yang sedang ia yang sedang dia huni misalnya seperti itu. Nah, kondisinya tuh seperti apa? Mengapa di sini migrasi juga termasuk faktor pendorong pergeseran bahasa seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh dari pergeseran bahasa. Nah, contohnya di sini ada gejala-gejala yang contoh pergeseran bahasa ya. Gejala-gejala yang menunjukkan terjadinya pergeseran bahasa dapat diamati. Misalnya, ketika ada gejala yang menunjukkan bahwa penutur suatu komunitas bahasa mulai memilih menggunakan bahasa baru dalam domain-domain tertentu yang menggantikan bahasa lama, hal ini memberikan sinyal bahwa proses pergeseran bahasa sedang berlangsung. Nah, jadi ini tadi yang saya katakan. Misalnya, karena dia mendatangi sebuah wilayah yang baru atau
negara yang baru, pasti domain-domain bahasanya itu akan juga, menggantikan bahasa lamanya. Karena dia harus menyesuaikan bahasa yang sedang ia tempati, seperti itu. Nah, ternyata secara tidak langsung atau tidak disadari, dengan adanya hal yang seperti itu sudah menjadi proses pergeseran bahasa yang sedang berlangsung, seperti itu. Nah, contohnya misalnya di sini ada katakanlah ya ini, saya contohkannya itu misalnya ada mahasiswa. Lah, mahasiswa itu misalnya ada 2 mahasiswa, yang mana 2 mahasiswa itu berasal dari, Sumatera Utara, misalnya tuh seperti itu. Nah, eee, ketika dia itu mulai menginjak, apa namanya, jenjang perguruan tinggi, kemudian dia mencoba untuk, ini, apa namanya, seperti, eee, mencoba belajar di, wilayah lain misalnya. Nah itu, misalnya saja di sini. Nah, misalnya kedua mahasiswa itu yang asalnya dari Sumatera Utara itu pertama kali datang di Malang. Misalnya seperti itu ya, ini contohnya yang saya contohkan. Nah, pasti ketika datang mereka itu tidak mengerti bahasa Jawa. Maka keduanya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, teman kuliahnya, mungkin teman kos-kosannya, tetangganya, atau orang-orang lain yang berbahasa Jawa. Keduanya pun menjadi sedikit demi sedikit belajar berbahasa Jawa. Nah, ini misalnya ketika dia dengan temannya, misalnya ya, ini contohnya dari salah satu mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara tadi. Kemudian dia itu bertemu dengan temannya yang berasal dari Jawa di kantin misalnya nih, di kantin kampusnya. Kemudian mencoba berkomunikasi. Nah, awalnya mungkin dia menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia belum paham mengenai bahasa Jawa. Lah, kemudian lama-lama teman yang dari Jawa itu, misalnya dia sering kali berbahasa Jawa. Lah, karena seringnya kemudian mahasiswa yang dari Sumatera Utara ini mencoba bertanya kepada teman yang berasal dari Jawa, apa apa sih tadi itu artinya, luwe misalnya, karena, mahasiswa yang dari Jawa itu mengucapkan kata luwe misalnya. Oh, luwe itu lapar. Nah, dari situ kemudian mahasiswa yang dari Sumatera Utara ini mencoba merekam, oh bahasa Jawanya, lapar itu luwe, seperti itu. Lah, dengan seringnya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, sehingga lama-kelamaan, apa namanya, mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara ini akan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasinya dia dengan orang-orang yang ada di sekitar Kota Malang, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini, pada mulanya mereka berbicara bahasa Jawa dengan aksen Batak. Mungkin apa namanya logatnya ya, karena apa namanya masih belum menguasai bagaimana logat orang Jawa, tetapi lama-kelamaan aksen Bataknya semakin berkurang. Maka sesudah 2 tahun berada di Malang, keduanya lebih biasa berbahasa Jawa dalam setiap keperluan, kecuali di mana diperlukan menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya mereka berdua pun hampir tidak pernah lagi menggunakan bahasa ibu mereka, lebih-lebih di tempat umum. Maka di sini telah terjadi pergeseran bahasa, kedudukan bahasa Mandailing mereka yang dari Sumatera Utara, meskipun bahasa pertama telah tergeser oleh bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa digunakan dalam situasi tidak formal, sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam situasi formal. Nah, ini contoh dari pergeseran bahasa itu. Nah, kita masuk pada pemertahanan bahasa, pada materi pemertahanan bahasa. Di sini
Definisinya, pemertahanan bahasa menyangkut masalah sikap atau penilaian terhadap satu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Nah, pemertahanan bahasa didefinisikan sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya. Lah ini, melanjutkan. Jadi apa yang sudah dia kuasai, bahasa yang dia gunakan, nah itu dipertahankan dengan melanjutkan bahasanya tersebut, seperti itu. Nah ini, menurut Caidar Al-Wasilah, pemertahanan bahasa secara umum juga sangat erat kaitannya dengan pemertahanan kebudayaan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, antara lain yang pertama. Nah, di sini ternyata bahasa itu, nilai bahasa terletak pada maknanya, pada makna yang disimbolkan oleh bahasa. Nah, misalnya bahasa Inggris itu dianggap sebagai simbol modernisme atau ya modern seperti itu. Nah, kemudian misalnya ada contoh bahasa Arab dianggap sebagai simbol agama Islam. Nah, dua contoh ini menguatkan asumsi bahwa bahasa adalah kendaraan kebudayaan. Jadi, kalau menggunakan bahasa Inggris itu dianggap sebagai simbol modernisme. Kemudian kalau menggunakan bahasa Arab itu simbol agama Islam. Nah, ini menjadi sebuah kebudayaan seperti itu. Kemudian, dalam konteks Indonesia, rujukan budaya nasional pada mulanya tiada lain adalah budaya-budaya etnis yang diklaim khususnya oleh para birokrat pemerintahan atau sekelompok elitis dalam masyarakat Indonesia sebagai budaya nasional. Nah, ini mengapa dianggap seperti itu? Karena kita tidak boleh melupakan bahwa negara kesatuan Indonesia ini terbentuk atas kesepakatan kelompok-kelompok etnis untuk menghimpun diri dalam sebuah organisasi yang disebut negara kesatuan. Seperti itu. Kemudian, pada umumnya orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah lebih banyak didasari oleh minat mempelajari budaya daripada bahasanya. Nah, kalau teman-teman nanti coba tanya kepada orang-orang asing, mengapa kok mereka itu mau mempelajari bahasa Indonesia? Nah, pasti adanya keinginan untuk mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Sama halnya ketika kita ke luar negeri, misalnya ke Korea, ke Jepang, kita mempelajari bahasanya mereka. Pasti apa tujuan kita ya? Kita ingin mengetahui budaya yang ada di sana. Bagaimana budaya makan, bagaimana budaya sehari-hari masyarakat yang ada di sana. Lah itu kan kita harus menggunakan bahasa sana agar kita mengetahui bagaimana budayanya yang ada di sana. Sama halnya mereka juga ketika di sini seperti itu. Nah, faktor-faktor strategis pemertahanan dari bahasa itu. Nah, faktornya apa saja? Yang pertama ada prestis dan juga loyalitas. Nah, mengapa dikatakan sedemikian? Karena orang itu akan sangat bangga dengan budayanya, termasuk dengan bahasa yang mereka gunakan. Artinya, nilai prestis dari language choice itu seseorang yang menggunakan bahasa daerah mereka di tengah komunitas yang heterogen itu lebih tinggi tingkatannya dengan bahasa daerah lainnya. Jadi dia itu memiliki nilai prestis gitu loh. Jadi, saya tuh bangga dengan adanya bahasa yang saya gunakan. Jadi, dia tuh mempertahankan bahasa itu karena dia merasa ada nilai prestisnya itu tadi. Kemudian ya karena dia loyal. Oh ini bahasa saya bangga dengan bahasa saya. Saya tidak akan menggunakan bahasa lain. Saya akan mempertahankan bahasa saya itu sampai kapanpun dan saya akan tetap melanjutkan sampai berlangsungnya bahasa ini. Seperti itu. Nah, kemudian adanya migrasi dan konsentrasi wilayah. Nah, di sini migrasi itu kan sebenarnya merupakan salah satu faktor yang membawa kepada sebuah pergeseran bahasa. Tetapi di sini ada sejumlah orang itu dalam sebuah penutur
bahasa yang bermigrasi ke suatu daerah dan jumlahnya dari masa ke masa bertambah sehingga melebihi jumlah populasi penduduk asli daerah itu, maka daerah itu akan tercipta sebuah lingkungan yang cocok untuk pergeseran bahasa. Tetapi pola konsentrasi wilayah ini merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung kelestarian sebuah bahasa. Itu. Nah, yang terakhir itu mengenai publikasi media massa. Nah, mengapa media massa ini merupakan faktor lain yang turut menyumbang pemertahanan bahasa daerah? Karena format yang dipresentasikan di misalnya di media itu kan dikemas dalam bentuk iklan. Nah, apalagi untuk lebih akrabnya itu dengan pendengar, pemirsa TV, kemudian pihak stasiun radio, televisi itu lebih banyak mengiklankan produk-produk dalam bahasa daerah misalnya daripada menggunakan bahasa lain. Misalnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, ini ternyata juga bisa menjadi salah satu faktor strategis pemertahanan bahasa itu sendiri. Nah, ini contohnya. Kemudian, nah ini simpulannya dari pemertahanan bahasa ini, bukti kepedulian masyarakat di berbagai belahan dunia untuk mempertahankan bahasa ibu atau bahasa daerah. Di Indonesia, pemertahanan menunjukkan bentuk kepeduliannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya berupa peraturan menteri maupun peraturan daerah untuk mempertahankan, membina, dan mengembangkan bahasa daerah baik melalui jalur formal maupun informal. Nah ini, karena ada aturan mengenai mempertahankan, membina, dan mengembangkan ini. Sehingga sampai saat ini pun kita juga tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa formalnya, bahasa informalnya menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Kan tidak toh kalau kita menggunakan bahasa asing, kita tetap menggunakan bahasa nasional dan juga bahasa daerah kita. Nah ini juga merupakan salah satu bentuk pemertahanan bahasa. Hal ini dianggap perlu karena bahasa daerah merupakan aset dunia yang wajib dipertahankan dan juga memiliki banyak kearifan lokal yang layak dipahami anggota komunitasnya. Seperti itu. Lah, mengapa kita perlunya pemertahanan, pembinaan, dan juga pengembangan bahasa daerah? Karena pasti akan adanya nilai kearifan lokal yang ada di dalam setiap bahasa daerah dan juga budayanya itu. Seperti itu. Nah, ini materi kita hari ini mengenai pemertahanan dan juga pergeseran dan pemertahanan bahasa. Nah, demikian materi kita hari ini mengenai pergeseran dan pemertahanan bahasa. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa memberikan wawasan yang lebih luas bagi teman-teman mahasiswa semua untuk mengetahui bagaimana fenomena-fenomena bahasa kita selama ini, gejala-gejalanya, kemudian hal-hal yang menarik yang bisa kita ketahui, keunikan-keunikan bahasa yang ada uh, di daerah kita, kemudian maupun pada taraf nasional, bahasa nasional kita. Seperti itu. Sekian mungkin materi dari saya hari ini, materi pertemuan kita terakhir. Harapannya semoga mahasiswa semua bisa memahami materi mata kuliah sosial linguistik ini dengan baik, kemudian juga bisa mempraktikkan, kemudian mengimplementasikannya di dalam dunia yang sesungguhnya, baik di masyarakat maupun nanti di dunia pendidikan. Nah, nanti harapannya akan ada banyak lagi implikasi maupun implementasi dari setelah kita mempelajari mata kuliah sosial linguistik ini. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak sengaja selama 1 semester ini dari saya. Saya mohon maaf sebelumnya
Terima kasih banyak atas partisipasi, kemudian perhatian juga dalam satu semester ini untuk mengikuti mata kuliah sosiolinguistik. Terima kasih banyak juga atas kerjasamanya selama satu semester ini. Demikian dari saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.